Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita berjumpa di program Tarjih Menjawab bersama saya Qoim oleh Syahid. Insyaallah di edisi kali ini kita akan mendiskusikan satu tema yang tidak kalah pentingnya dibanding tema-tema sebelumnya, yaitu mengenai fikih dan problematika seputar kurban. Dan untuk tema kali ini kita akan dibersamai oleh narasumber yang sudah tidak asing lagi, yaitu beliau Al-Ustadz Associate Profesor Haji Wawan Gunawan Abdul Wahid. Dan alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Insyaallah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan lebih sehat. Amin. Ustadz, sebagai awalan Ustadz, sebagaimana yang telah kita tahu, ya, kurban itu merupakan salah satu ibadah yang rutin kita laksanakan. Betul. Nah, ada satu dampak rutin itu adalah kurang dihayatinya praktek tersebut, Ustadz. Betul. Nah, kira-kira apa saja nilai-nilai yang harusnya kita hayati di dalam pelaksanaan kurban tersebut? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'. Benar sekali ada rutinitas yang menjebak, ya, kaum muslimin ketika menunaikan penyembelihan hewan kurban. Jadi menyiapkan hewan, mencari hewan, menitipkan kepada panitia, menonton penyembelihan, itu ya, dibagikan, selesai. Seolah cuma itu melakukan ibadah penyembelihan hewan kurban itu. Barangkali mereka alpa bahwa di atas pelaksanaan hewan kurban itu ada nilai-nilai yang mendasarinya. Pertama, yang paling segera adalah nilai tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahwa ada firman Allah yang dilaksanakan di sana. Bahwa ada tuntunan Rasulullah yang harus dijadikan contoh di sana. Ya, fasholli li rabbika wanhar. Allah berfirman, tunaikanlah olehmu dan lakukanlah penyembelihan hewan kurban. Bagaimana caranya? Rasulullah mencontohkan, itu tauhid. Dan nanti akan terlihat bahwa tauhid yang dipraktikkan oleh kaum muslimin saat berkurban sesungguhnya bukan hanya tauhid yang sifatnya ikrar saja, tapi dia menjadi tauhid sosial ketika prakteknya itu dilandasi dengan nilai kemanusiaan. Ya, ada karomah insaniyah, kemuliaan kemanusiaan yang harus diperhatikan, diajarkan, difirmankan, dititahkan oleh Allah, bahwa setiap orang itu punya kemuliaan kemanusiaan, karenanya harus dijaga. Caranya bagaimana? Mereka, setiap manusia harus dijaga potensi kehidupannya. Salah satunya adalah diberi makanan terbaik pada musim terbaik, musim hari raya Idul Adha, untuk semuanya, termasuk non muslim di sana. Kita diskusikan nanti. Dan satu lagi yang terakhir, kalau masih ada waktu, adalah nilai ihsan. Bahwa pelaksanaan penyembelihan hewan kurban itu dilakukan dengan cara yang terbaik. Innallaha
katabal ihsana ala kulli syai'in. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dzabhtum fa ahsinuz dzibha. Sesungguhnya Allah mewajibkan kualitas ihsan dalam segala sesuatu. Ketika membunuh musuh, membunuh binatang buruan, lakukan dengan cara terbaik. Menyembelih juga lakukan dengan cara yang terbaik. Demikian halnya dengan dalam pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Harus dengan kualitas terbaik, termasuk sesungguhnya di sana ada ekspresi ketundukan kepada Allah, kepada Sang Kekasih. Ya, seperti yang dimunculkan dalam hadis tentang ihsan, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Barangkali itu yang bisa dijelaskan. Nggih, berarti ada setidaknya 3 nggih Ustaz. Ada nilai tauhid, karomah insaniyah dan ihsan itu Ustaz. Betul. Nah, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Ustadz Wawan bahwa memang ada dimensi ibadahnya di situ, dan kenyataannya memang umat Islam itu punya giroh yang luar biasa Ustaz untuk melakukan kurban. Hanya saja tentu setiap orang itu ada kemampuannya yang berbeda-beda Ustaz. Iya. Nah, ini pertanyaan yang kedua Ustaz. Bagaimana kira-kira kalau ada orang yang berusaha kurban tetapi dengan cara berhutang? Nah, lalu ada juga di lapangan daging kurban itu agar awet Ustaz, bertahan lama, disimpan di freezer ataupun dibentuk seperti kaleng-kaleng Ustaz, atau istilahnya kalengisasi daging kurban itu Ustaz. Nah, kira-kira bagaimana pendapat Ustadz Wawan? Baik, ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau merujuk pada hadis yang ada, Rasulullah mengistilahkannya yang berkurban itu adalah orang yang mampu, ya, man wajada sa'atan, orang yang punya kelebihan harta, walam yudhahi, dan ketika tidak berkurban, fala yakrubana musallana, maka tidak boleh mendekati tempat penyembelihan hewan kurban kami. Para ulama kemudian membahasnya dalam penjelasan, sesungguhnya yang mampu berkurban itu siapa? Termasuk tadi yang ditanyakan. Nah, ternyata ekspresi ulama madzhab berbeda pendapat. Yang paling longgar, paling enak madzhab Hanafi. Yang mampu berkurban itu adalah orang yang biasa membayar zakat, muzaki. Pangapunten Ustaz, sebelum dilanjut penjelasannya, barangkali kita potong terlebih dahulu, nanti akan kita lanjutkan di segmen berikutnya. Baik. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, program Tarjih Menjawab pada sore hari ini akan kita lanjut setelah berikut ini. Hadirin para permisa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut diskusi kita tadi yang sempat terpotong. Ustaz, mungkin bisa dilanjutkan kembali penjelasan terkait pertanyaan tadi Ustaz mengenai kurban hutang, menyimpan daging dan membentuk kaleng-kaleng kurban itu Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada 3 pendapat. Yang satu madhab Hanafi tadi yang sudah disampaikan, yang kedua madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i itu mengatakan bahwa yang mampu berkurban itu adalah orang yang pada musim kurban ada kelebihan uang. Jadi rada dekat dengan hadis Nabi, ya. Dan yang paling kencang barangkali adalah madhab Hambali yang berpendapat bahwa orang yang mampu berkurban itu adalah orang yang mampu berhutang dan dia yakin itu bisa membayarnya, maka orang seperti itu berkurban. Ya, kalau ngutang untuk yang lain-lain yang aksesoris bisa, masa untuk kurban tidak gitu. Itu yang satu. Dan yang kedua, orang dengan susah payah mengumpulkan uang, ya, lalu dia berkurban, belajar berkurban lah ya, sebut alhamdulillah. Ada tukang beca loh yang berkurban, saking maunya. Sempat viral itu. Iya, betul. Dan kalau kemudian beliau itu misalnya begitu menjaga makanannya,
ingin memberikan berkah, mendapatkan berkah ya, dari Allah. Sedemikian rupa sehingga dia simpan di freezer. Tidak ada larangan. Memang dulu ada hadis Nabi yang berkaitan dengan itu. Tapi hadis itu kan sesungguhnya dimansuh. Ya, bahwa misalnya riwayat Sayyidina Ali bahwa Rasulullah melarang hewan kurban itu tidak dimakan lebih dari 3 hari, begitu. Tapi hadis itu dimansuh karena kemudian para sahabat tuh pada komplain, Rasul kami ini kan sekarang banyak nih yang kami perlukan, kami terima dan ternyata kami tidak habis, ini gimana? Itu kan dulu ketika banyak orang dari sana tempat jauh datang ke kita meminta dan kita bagikan, dan supaya habis semuanya saya sampaikan panduan itu. Kalau sekarang Rasulullah mengatakan begini, innama nahitukum min ajli dapatil lati dapat alaikum fakulu wa tasaddaqu wa takhiru. Sekarang silahkan makan, bersedekahkan, dan silahkan simpan sampai seperlunya. Kalau merujuk pada hadis Siti Aisyah, tentu hak sahibul kurban itu 1/3, yang disedekahkan 2/3. Iddahirus sulusa wa tasaddaqu bima baqiya. Dan menjawab pertanyaan yang terakhir berdasarkan hadis ini ya. Hadis yang Sunan Abi Daud dan nyambung dengan hadis-hadis lainnya, maka sesungguhnya membuat daging kurban di dalam kalengisasi atau kornetisasi itu dibenarkan karena bisa menjaga kemaslahatan dari daging kurban itu dalam jangka yang panjang dan bisa digunakan untuk multifungsi tujuan. Bisa dibawa ke tempat bencana, dibagikan untuk saat musibah-musibah lain dan seterusnya. Saya kira begitu. Ya. Sangat menarik sekali Ustaz. Jadi ternyata kalau kita perhatikan betul-betul dalam praktek itu ada nilai-nilai itu Ustaz ya. Ada semangat untuk bertauhid dengan menjaga diri, menjaga harta yang dimiliki agar bisa berkurban. Lalu ada semangat karomah insaniyah tadi guys ya, agar bisa dibagikan. Dan juga ada sisi ihsannya Ustaz ya. Biar semakin sangat efektif di dalam pembagian daging kurban. Dirasakan manfaatnya untuk orang banyak dalam waktu yang panjang. Betul. Nah, terkait nilai karomah insaniyah ini juga, Ustaz. Kan Majelis Tarjih telah mengeluarkan fatwa terkait dengan kebolehan memberikan atau mengalih fungsikan dana kurban kepada dana sosial, seperti memberikan dana sosial kepada tempat-tempat yang terdampak bencana. Nah, juga ada pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di masyarakat. Bolehkah juga daging kurban itu diberikan selain kepada orang muslim itu Ustaz, yaitu kepada non-muslim? Nah, bagaimana sebenarnya penjelasannya ini Ustaz, kalau melihat dari nilai karomah insaniyah tadi? Baik. Justru kalau kita memperhatikan fatwa Tarjih yang lahir 2005, 2010 dan 2020 itu menunjukkan betapa berkemajuannya Muhammadiyah. Masya Allah. Ya, saya melihat walaupun kita boleh menamakannya itu liberal banget begitu ya, tapi itulah sisi kemajuan Muhammadiyah. Saya mencoba mencari yang analog dengan itu dalam fatwa-fatwa di dunia Islam hampir tidak ada. Ya, tapi itu menunjukkan bahwa Muhammadiyah itu ingin apapun dalam kerja besarnya ada unsur ta'awun, tolong menolong, dan itu bukan hanya untuk orang Islam, tetapi antar sesama manusia. Karomah insaniyah muncul di sana. Maka yang kedua ada satu keinginan dari para ulama Muhammadiyah di Majelis Tarjih supaya tadi manfaat hewan kurban itu betul-betul
dirasakan Oke. dalam bentuk memberikan dalam bentuk dana Betul, yang Ustaz. yang terkena musibah dalam bentuk apapun musibah Iya. itu. Kali ini dalam bentuk musibah terpapar COVID-19. Sebab ada kekhawatiran kalau misalnya diambil semuanya untuk penyembelihan hewan kurban dalam masa sekarang, ada tabzir di sana. Allah menuntunkan pada kita bahwa dilarang untuk bersikap tabzir. Wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Dan yang terakhir, ini sesungguhnya mengajarkan prinsip prioritas. Kalau menggunakan modelnya Yusuf Al-Qaradawi, fikih aulawiyat ya, kita menamakannya sebagai takdimul aham minal muhim, mendahulukan yang lebih penting dari yang penting. Saat ini lebih penting membantu masyarakat yang terpapar oleh musibah ini daripada sementara musim kurban ya bagi-bagilah begitu ya, dibagikan ke yang lain dengan cara yang berbeda. Sangat mungkin begitu. Nggih. Masya Allah sudah sangat clear sekali Ustadz. Penjabaran dari nilai karomah insaniyah itu dan menunjukkan betapa Muhammadiyah sangat berkemajuan dalam hal ini Ustadz. Nggih Ustadz, di masyarakat juga berkembang isu Ustadz terkait dengan bisanya kita berkurban secara berkelompok. Kan pada umumnya kita tahu misalnya satu sapi itu untuk maksimal 7 orang gitu Ustaz. Nah, apakah pembagian seperti ini nih sifatnya ta'abudiyah sehingga tidak bisa lagi diutak-atik Ustaz, hanya mengikuti saja, ataukah bagaimana Ustaz? Adakah logika fikihnya di situ yang mungkin bisa didiskusikan pada sore hari ini? Pangapunten Ustaz, sebelum dijawab mungkin kita jeda terlebih dahulu. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu sekalian, semakin menarik diskusi kita pada sore hari ini, maka tetap berada di tempat masing-masing. Kita akan lanjutkan setelah berikut ini. Pemirsa yang berbahagia, dimanapun Anda berada, mari kita lanjutkan diskusi kita yang semakin menarik pada sore hari ini, langsung kepada narasumber kita yaitu Ustadz Wawan. Ustadz Wawan, mungkin barangkali bisa dilanjutkan tadi jawabannya mengenai hitungan pembagian itu Ustadz. Satu sapi untuk 7 orang. Apakah boleh lebih, apalagi di zaman kita sekarang mungkin sapi semakin mahal sementara orang-orang banyak yang terkena dampak ekonomi dari adanya COVID-19 ini Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita merujuk pada hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muhallina bil haji fa amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ahlalna an nuhdiya wa an nastarika fil ibili wal baqari wa kullu sab'atin minna fi badanatin. Panaharna al-ba'ira an sab'atin wal baqarata an sab'atin. Faqala rajulun li Jabirin ayustaraku fil badanati ma yustaraku fil jazuri qala ma hiya illa minal buduni. Nah, para pemirsa dimanapun berada, kalau hadis ini dibaca secara tekstual memang kita mencermati bahwa setiap lembu itu saham yang ikut di dalamnya itu adalah 7 orang. Lalu unta itu juga 7 orang. Tapi untuk singkatnya ya, hadis riwayat Abdullah bin Abbas menyebutkan bahwa untuk jenis al-ba'ir, unta jenis al-ba'ir itu diperuntukkan di asarutin untuk 10 orang. Nah, kita di sini bisa membaca bahwa kata 10 orang itu dianalogikan kepada jenis hewan yang bisa disembelih sebagai hewan binatang kurban. Bahimatul an'am. Nah, karena itu
kata Al-Baqarah pun atau Al-Baqarah pun masuk di dalamnya. Jadi kata Al-Ba'ir itu bagian kecil dari Bahimatul An'am. Masuk di dalamnya adalah Al-Baqarah atau kalau di kita Al-Jamus ya, dan seterusnya. Karenanya dimungkinkan sesungguhnya angka 7 itu berubah jadi 10. 10 orang, bukan dari sisi namanya, tapi dari sisi kualitas nilai dari hewan kurbannya. Jadi diduga kuat Al-Ba'ir di sini adalah jenis hewan kurban yang lebih besar. Dan kita tahu secara faktual di sini, kita mendengar istilah sapi lemosin. Sapi lemosin itu bukan sapi yang biasa. Pasti bisa ikut serta 10 bahkan lebih saham di dalamnya. Berapa orang yang pantas di sana. Tapi yang maksimal yang disebut dalam hadis itu adalah 10 orang. Karena itu pantas bisa dilakukan. Atau kita menggunakan analogi yang tadi itu ya. Itu satu. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Ya, terima kasih Ustadz atas penjelasannya tadi. Dan ini pertanyaan terakhir Ustadz. Baik. Terkait dengan bagaimana pandangan Muhammadiyah orang yang berkurban tetapi untuk orang meninggal Ustadz. Dan menyambung tadi diskusi kita yang sebelumnya, kalau tadi kan pengalihan hewan kurban ke dana sosial itu karena ada alasannya tadi Ustadz. Nah kira-kira boleh tidak secara umum kurban itu dialihkan ke uang Ustadz tanpa ada dilatar belakangi oleh alasan apapun seperti Ustadz? Ya, kalau menggunakan istihsan bil maslahah apapun boleh ya. Jadi anggap bagus karena ada kemaslahatannya. Istihsan itu kan oleh para ulama sering dipandang definisinya itu pengecualian dari ketentuan umum. Ya, bahwa kurban itu begini nih. Nah, para ulama Muhammadiyah sudah membuat fatwa untuk boleh mengalihkan dana kurban menjadi dana sosial. Ya. Karena ada kepentingan untuk itu, al-hajah syariah. Nah sekarang kalau saya suatu saat dimungkinkan setelah itu ada kepentingan untuk lebih praktis, sudahlah dikasihkan saja uangnya dengan niat kurban. Sembelihannya di mana? Sembelihannya itu ada pada lan yanalallaha luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ekspresi ketakwaan itu ekspresi pelayanan seperti yang disebut dalam Al-Baqarah ayat 197 bahwa memberikan kebaikan kepada orang dan itu yang terbaik, kerabat, orang miskin dan seterusnya. Dan itu sekarang dilakukan dalam bentuk uang supaya segera dan terasa. Adapun pertanyaan yang kedua, ini menarik nih. Kalau dalam tradisi paham agama Muhammadiyah, ya kita tidak mengenal istilah sohibul kurban itu menjadi pelaku orang yang sudah meninggal dunia itu menjadi pelaku sohibul kurban. Mengapa demikian? Kalau dalam argumentasi saya, kalau kita memperhatikan sekian banyak hadis berkaitan dengan sohibul kurban, maka kita akan membaca bahwa tidak ada tuntunan sohibul kurban itu orang yang sudah meninggal dunia. Mesti orang yang hidup. Itu satu. Kemudian yang kedua, sohibul kurban itu terlibat dalam kegiatan pemilihan hewan. Dia kan harus hidup. Gimana orang meninggal milih hewan kurban? Kemudian yang ketiga, bahkan kalau dia bisa bersikap ihsan dalam menyembelih seperti yang diajarkan oleh Rasulullah, dia pun menyembelih sendiri.
begitu, dan dibantu oleh panitia ya. Ada persiapan, ada pendahuluan misalnya ibadah yang disebut sejak tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah tidak ada pemotongan kuku, tidak ada pemotongan atau pengguntingan rambut. Idza ru'iya hilalu dzilhijjati wa arada ahadukum ayyudhiya falsumsik min sa'rihi wa adbarihi. Itu orang hidup. Yeah. Jadi dari sana maka jawabannya tidak ada orang meninggal dunia menjadi shahibul kurban. Begitu. Sangat clear dan jelas sekali Ustaz. Kami ucapkan terima kasih banyak Ustaz sudah meluangkan waktu untuk menjawab sekelumit problem terkait fikih kurban yang ada di tengah masyarakat. Semoga kita berjumpa pada kesempatan yang lain Ustaz. Insyaallah. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diskusi kita mengenai fikih kurban pada edisi kali ini. Tetap bersama kami dan mengikuti edisi-edisi lain karena insya Allah akan banyak sekali panduan-panduan yang akan disampaikan oleh ustadz-ustadz kita dari Majelis Tarjih dan Tajwid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.